Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatan wa salaman ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berbagai nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat beraktivitas, kita dapat menjalankan ibadah saum Ramadan, dan alhamdulillah kita juga dapat melaksanakan ibadah salat zuhur berjamaah. Kedua, salawat dan salam mudah-mudahan selalu kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'innya, para pengikutnya, serta mudah-mudahan kita semua termasuk dalam pengikutnya Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an ini adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai keterangan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Bulan Ramadan itu juga dikenal sebagai bulannya Al-Qur'an, karena tadi sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dalam bulan Ramadan ini Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan. Yang pertama, Allah menurunkannya dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah atau ke langit dunia di malam Lailatul Qadar atau di malam Qadar. Sebagaimana yang kita hafal dalam surah Al-Qadar, Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Nah, ini tahap penurunan Al-Qur'an yang pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah atau ke langit dunia. Kemudian di 17 Ramadan, ketika itu Rasulullah sedang di Gua Hira, maka Allah menurunkan wahyunya yang pertama melalui malaikat Jibril alaihi salam, juga sama di bulan Ramadan. Nah, maka bulan Ramadan juga disebut dengan bulannya Al-Qur'an karena dalam bulan tersebutlah diturunkan Al-Qur'an. Sebagai petunjuk, Al-Qur'an juga dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mukjizat yang terbesar bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa menjadi mukjizat yang terbesar? Karena Al-Qur'an adalah satu-satunya mukjizat yang kekal abadi sampai akhir zaman. Sampai nanti dunia hancur, sampai kita menyambut kiamat, Al-Qur'an kekal dan abadi sebagai mukjizat. Kalau kita lihat mukjizat nabi-nabi sebelumnya, Allah memberikan mukjizat kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW, itu mukjizat yang sifatnya hanya bisa dilihat oleh indera dan disesuaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan zamannya. Misal ketika Nabi Musa alaihi salam, di sana yang sedang viral adalah praktek sihir, praktek perdukunan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Musa alaihi salam mukjizat berupa tongkatnya bisa berubah menjadi ular, kemudian membelah lautan, yang sesuai dengan yang sedang viral ketika itu. Kemudian contoh yang lain, Nabi Isa alaihi salam, ketika itu yang sedang viral dan lagi ngetren dalam zamannya Nabi Isa alaihi salam adalah praktek pengobatan. Jadi sedang ramai ketika itu dunia kedokteran. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Isa alaihi salam berupa kemampuan-kemampuan untuk menyembuhkan penyakit, menghidupkan orang yang sudah mati dan seterusnya. Nah, maka disesuaikan dengan zamannya. Nah, begitu juga Rasulullah SAW. Kenapa Allah memberikan mukjizatnya Al-Quran? Karena yang sedang viral dan sedang ngetren ketika itu di zamannya Rasulullah adalah para penyair. Jadi ketika itu di zamannya Rasulullah sedang ramai profesi yang namanya penyair. Jadi semua orang membuat syair. Kalau jamaah sekalian mungkin tahu ya, yang sedang viral sekarang ada salah satu syair di Arab yang sangat terkenal ya. Walaupun itu beberapa tahun setelah Rasulullah wafat, yang wal'udu dan danali wa qablu qabali. Nah, itu salah satu contoh bagaimana ketika itu orang Arab sangat menyukai syair dan syair. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat yaitu Al-Qur'an.
Kenapa Al-Quran? Karena Al-Quran tidak ada yang bisa menyaingi syair, keindahan syairnya Al-Quran. Maka Allah sampai berfirman di dalam surah Al-Baqarah, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Kalau misalkan kalian ragu dengan kebenaran Al-Quran, silahkan buat satu surat saja atau satu ayat saja yang sama dengan Al-Quran. Kalau misalkan kalian benar, panggil siapa saja kata Allah yang bisa bantu kalian buat syair seindah Al-Quran, silahkan buat. Dan sampai saat ini tidak ada yang bisa membuat syair seindah syairnya Al-Quran. Nah, maka para ulama merumuskan bahwa Al-Quran itu punya dua segi mukjizat. Mukjizat yang pertama adalah al-i'jaz al-bayani, atau yang menjadi mukjizat adalah syair-syair yang ada di dalamnya. Karena tidak ada satu orang pun yang mampu membuat syair seindah Al-Quran. Maka tidak heran ketika itu para sahabatnya Rasulullah yang familiar dengan syair-syair Arab ketika itu, ketika mendengar Al-Quran mereka langsung berkata, ma hadza qaulul bashar, ini bukan perkataannya manusia. Jadi mereka langsung sadar bahwa syair seindah ini tidak mungkin dibuatnya oleh manusia. Maka kalau jamaah masih ingat bagaimana Umar bin Khattab itu menjadi muslim ketika itu, bersyahadat di depan Rasulullah. Sebelum bersyahadat itu Umar mendatangi rumah adiknya. Ketika datang ke rumah adiknya, Umar mendengar adiknya sedang membaca surat Toha. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Umar mendengar itu langsung sadar ini bukan perkataan manusia. Langsung bergetar hatinya. Tadinya datang ke Rasulullah mau membunuh, berubah niatnya datang ke Rasulullah malah bersyahadat. Jadi ini mukjizat yang pertama, bahwa Al-Quran itu syairnya melebihi syair-syair yang bisa dibuat oleh manusia, karena Al-Quran adalah firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, para ulama mengkategorisasikan bahwa mukjizat yang kedua yang dimiliki oleh Al-Quran adalah al-i'jaz al-ilmi, atau mukjizat dari segi keilmiahan Al-Quran. Apa segi ilmiahnya? Apabila kita telusuri di dalam Al-Quran, maka kita akan mengetahui bahwa Al-Quran yang diturunkan 1400 tahun yang lalu itu sudah mengisikan, sudah mensarikan pengetahuan-pengetahuan yang baru bisa diketahui oleh orang-orang modern seperti saat ini. Contohnya misalkan di dalam Al-Quran Allah menceritakan bagaimana proses pembentukan atau penciptaan manusia dari awalnya berbentuk sperma masuk ke dalam ovum sampai menjadi manusia. Allah ceritakan dengan detail di dalam Al-Quran, dan itu tidak diketahui oleh orang-orang ketika itu 1400 tahun yang lalu. Baru orang-orang modern sekarang mengetahui prosesnya karena sudah ada alat-alat yang bisa mumpuni untuk melihat itu. Kemudian misalkan di dalam surah Ar-Ra'd, surat yang ke-13 di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah lah yang meninggikan langit. Kalau di dalam bahasa Arab, para ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan langit di dalam Al-Quran bisa langit dunia, juga bisa sampai ke ruang angkasa. Nah, maka Allah meninggikan langit dan ruang angkasa di atas kita bighairi 'amadin tarawnaha, tanpa ada tiangnya. Jadi dijadikan atap untuk kita, tapi tanpa tiang yang bisa kita lihat. Para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan bahwa langit ini memang tanpa tiang, ada yang mengatakan ada tiangnya, tapi kita tidak bisa melihatnya. Maka penemuan modern menunjukkan bahwa di dalam dunia ini ada semacam hukum atau ada semacam gaya yang membuat matahari, bulan, kemudian planet-planet itu tidak saling bertabrakan. Jadi Allah membuat hukumnya dengan sedemikian rupa sehingga itu tidak saling bertabrakan. Nah, maka oleh para ulama ini dikategorikan sebagai bighairi 'amadin tarawnaha. Ada tiangnya tapi kita tidak bisa melihatnya. Dalam lanjutan ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tsumma stawa 'alal 'arsy wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menundukkan matahari dan bulan ila ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan. Jadi
menurut ilmu modern ternyata matahari itu ada masanya. Artinya matahari itu nanti akan habis cahayanya. Kalau kata ilmu modern katanya sampai 5 miliar atau 10 miliar tahun. Nah, di dalam Al-Quran Allah sudah berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatakan, "Wasakhkhara asy-syamsa wal qamara li ajalin musamma." Bahwa Allah itu kullun yajri li ajalin musamma, bahwa matahari dan bulan itu akan berputar pada porosnya li ajalin musamma, sampai waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan. Artinya ini ada akhirnya. Jadi ini sebagai bantahan juga untuk orang-orang yang mengatakan bahwa kita itu hidup abadi di dunia. Kata Allah tidak. Matahari itu ada waktunya. Kalau matahari sudah selesai waktunya, maka bumi juga sudah selesai waktunya. Karena bumi sangat butuh kepada matahari untuk kehidupan kita sehari-hari. Kalau mataharinya tidak ada, maka buminya juga sudah tidak akan ada. Maka ini juga sebagai bantahan bahwa ada orang-orang yang mengatakan bahwa bumi ini tidak ada akhirnya. Allah sudah mengatakan itu, dan ilmu modern juga sama, mengatakan bahwa matahari itu juga ada selesai waktunya. Kemudian contoh yang lain misalkan di dalam surah Ar-Ra'd juga di dalam ayat 41 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Awalam yarau anna na'til ardo nanqusuha min atrafiha." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah engkau tidak melihat bagaimana kami itu menjadikan bumi, kata Allah, kami kurangi sedikit demi sedikit, setiap tahunnya, setiap waktu, bumi itu kami kurangi sedikit demi sedikit, kata Allah, dari ujung-ujungnya. Jadi dari ujung-ujung bumi itu Allah kurangi sedikit-sedikit bumi itu, hingga akhirnya nanti bumi kita hancur. Maka dalam ilmu modern juga diketahui, jadi ketika rotasi bumi itu terus berputar, maka di kutub utara dan kutub selatan itu yang tadinya semacam gunung itu akan menjadi semakin datar. Kemudian airnya, esnya menjadi mencair, kemudian akan menutupi pulau kita sedikit demi sedikit. Jadi pulau kita akan tenggelam sedikit demi sedikit. Itulah yang kata para ulama, itu yang dijelaskan oleh Allah bahwa Allah nanqusuha atau mengurangi ardu, mengurangi dunia min atrafiha, dari ujung-ujung. Dan masih banyak lagi di dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana pengetahuan modern itu sudah dijelaskan secara detail, secara rinci oleh Al-Quran Al-Karim. Maka ini menjadi bukti bahwa Al-Quran adalah mukjizat yang sifatnya abadi, yang kekal, yang menjadi sebagai bukti kebenaran risalahnya Nabi Muhammad SAW dan kebenaran ajaran agama Islam. Maka nanti kita baca di surah Ar-Ra'd di ayat yang terakhir, ketika itu Rasulullah SAW curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah, "Wa yaqulul kafiruna lasta mursala." Orang-orang kafir itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu bukan utusannya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? "Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum." Cukup Allah yang jadi saksinya antara aku dan engkau. Wa man indahu ilmul kitab, dan siapa yang mengetahui hakikat ilmu dari Al-Quran. Nah, maka kata Allah, tidak usah khawatir kalau ada orang-orang kafir yang tidak percaya bahwa engkau itu Nabi. Tapi kalau orang-orang yang tahu hakikat ilmu Al-Quran, isi dari Al-Quran, maka orang-orang tersebut akan yakin dengan kebenaran ajaran agama Islam, dan akan yakin bahwa engkau adalah Rasul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutus menjadi nabi terakhir, membawa kebenaran untuk umat dari itu sampai kita di akhir zaman nanti. Nah, maka setelah kita tahu bahwa dalam Al-Quran itu banyak mukjizat, juga ada sumber ilmu pengetahuan di dalamnya. Nah, maka tugas kita selanjutnya sebagai orang mukmin, sebagai orang muslim adalah mempelajari Al-Quran. Karena mungkin jarang dari kita yang membaca Al-Quran, kemudian mendalami artinya, kemudian kita memaknai juga tafsirnya. Nah, maka ini menjadi PR besar untuk kita. Mudah-mudahan kita bisa terus mempelajari Al-Quran, juga kita memahami Al-Quran dengan cara yang benar. Karena banyak juga orang-orang yang sesat, dalilnya juga diambil dari Al-Quran karena salah memahami Al-Quran. Nah, maka ketika kita mempelajari Al-Quran, kita baca, kita tidak mengerti apa isinya, maka tanyakan kepada orang yang lebih mengerti.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ahlul Quran, menjadikan Al-Quran sebagai hujjah bagi kita semua nanti di hari akhir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan keistiqomahan kepada kita untuk terus mempelajari Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.